Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, semester 6, Fakultas Tarbiyah, konsentrasi fikih. Ya, mungkin itu cukup perkenalan dari saya. Kemudian video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar di bidang fikih yang dipegang oleh dosen Ibu Mardia Agustina. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang kajian kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan, yang dimana di sini saya akan membahas tentang kitabuz zakat, yaitu tentang bab zakat emas dan perak, zakat ma'adin, zakat rikos, dan zakat harta dagangan, serta juga zakat fitrah. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita bertawasul kepada pengarang, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Fatihah. Kemudian yang pertama itu tentang bab zakat emas dan perak. Nah, nisab emas itu 20 misqal dan nisab perak itu 200 dirham yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila disimpan sudah setahun lamanya. Nah, jumlah zakat yang dikeluarkan itu 4/10 atau sama dengan juga 1/2% atau 2,5% sama saja. Nah, itu mengenai zakat emas dan perak tadi. Nah, kemudian juga adapun misalkan emas bercampur dengan tembaga atau perak bercampur dengan tembaga. Nah, jadi misalkan emas tadi bercampur dengan tembaga atau perak itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya terkecuali jumlah emas atau perak sampai nisabnya. Nah, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi yang saya maksud di situ tadi itu hendaklah dikeluarkan zakat emas atau perak yang tidak bercampur atau yang bercampur yang jumlah emas atau peraknya senilai dengan jumlah zakat dan tembaganya menjadi sedekah sunat. Nah, itu. Kemudian adapun syarat zakat emas dan perak selain dari harta rikos dan ma'adin itu hendaknya telah dimilikinya sudah setahun. Nah, jadi syaratnya itu sudah setahun. Nah, juga kemudian dipaparkan juga di dalam kitab Sabilul Muhtadin ini itu tidak wajib zakat selain dari emas dan perak, yaitu seperti mutiara, intan, zamrud, nah, dan yang lainnya. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bab zakat ma'adin, zakat rikos, dan zakat perdagangan. Nah, yang pertama itu pasal 1 zakat ma'adin. Nah, kalau orang yang mencukupi syarat untuk membayar zakat berusaha untuk menambang emas atau perak di tanah miliknya atau tanah yang belum pernah dimiliki orang lain dan diperolehnya senisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, pada ketika itu juga disyaratkan pada zakat ma'adin atau zakat tambang ini nisab dan tidak disyaratkan haul, dan tidak wajib mengeluarkan zakat yang diperoleh pada tahun yang telah lalu sekalipun diperolehnya di tanah miliknya sendiri. Nah, kemudian waktu wajib mengeluarkan zakat tambang ini itu setelah dibersihkan dari tanahnya. Misalkan hasil tambang ini emas atau perak, nah, jadi dibersihkan dahulu. Nah, itu menjadi tanggungan si pemilik, dan pemilik itu harus membersihkan terlebih dahulu kemudian dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi intinya waktu mengeluarkan zakatnya ini itu misalkan hasil tambang tadi, misalkan emas atau perak kan, nah, dibersihkan dahulu dari tanah atau pasir. Nah, itu menjadi tanggungan si pemilik, dan pemilik itu harus membersihkannya dari tanah itu dulu kemudian baru mengeluarkan zakatnya. Nah, tidaklah memadai apabila mengeluarkan zakat itu tidak dibersihkan, maka haruslah terlebih dahulu dibersihkan dari tanah atau pasir tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pasal 2 zakat rikos. Nah,
wajib mengeluarkan zakat harta rikos yang terdiri dari emas atau perak ini apabila sampai nisabnya dan jumlah zakatnya itu sebanyak 5% dari jumlah yang diperolehnya. Nah, yang dimaksud dengan zakat rikos ini yaitu barang temuan itu seperti emas atau perak tadi ditemukan itu pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul ataupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, tetapi didapati di daerah itu belum sampai dakwah kepada mereka. Nah, jadi rikos yang dimaksud di sini itu barang temuan pada zaman dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian pasal 3, zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan itu sebanyak 2,5% dari harga barang yang diperhitungkan dari nilainya, bukan dari bendanya. Jadi zakat harta dagangan ini 2,5% dari harga barangnya yang dikeluarkannya itu. Adapun syarat zakat harta dagangan ini di kitab Sabilul Muhtadin ini ada 6 perkara. Yang pertama, hendaknya barang yang diperdagangkan itu adalah barang yang tidak wajib zakat pada bendanya seperti budak, kuda, lada, kain dan lainnya. Maka tidak memadai yang diperdagangkan itu terdiri dari emas dan perak karena kedua ini wajib pada bendanya. Nah, kemudian syarat yang kedua, hendaklah barang itu diniatkan untuk diperdagangkan. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah disertakan niat seperti yang disebutkan di atas atau seperti formulanya itu seperti akad. Untuk memiliki barang itu umpamanya niat diletakkan pada saat mengadakan perjanjian jual beli. Nah, kemudian syarat yang keempat, hendaklah dimilikinya barang itu dengan melalui perjanjian yang bersifat timbal balik seperti jual beli. Kemudian syarat yang kelima, jangan diperjualbelikan barang dagangan pada pertengahan tahun dengan harga yang menyebabkan harganya kurang dari senisab. Maka kalau barang dagangan diganti dengan sejumlah uang pada pertengahan tahun kurang dari senisab, umpamanya dibelinya barang itu dengan emas yang harganya sampai senisab yaitu 20 miskol atau kurang dari senisab, kemudian dijual pada pertengahan tahun dengan harga 19 miskol, maka putuslah haul perdagangan karena jumlahnya kurang dari senisab yang ditukar dengan jumlah uang tadi. Kemudian itu syarat yang keenam atau syarat yang terakhir, jangan dikosotkan barang dagangan itu pada pertengahan tahun, dan kalau dikosotkan menyimpan barang dagangan pada pertengahan tahun terputuslah haul perdagangan. Nah, jadi di dalam kitab Sabilul Muhtadin ini ada 6 syarat tentang zakat harta dagangan ini. Nah, kemudian selanjutnya itu bab zakat fitrah. Nah, diwajibkan zakat fitrah itu dengan beberapa syarat, yang diantaranya itu syarat yang pertama itu menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kemudian syarat yang kedua itu yang mengeluarkan zakat fitrah itu harus beragama Islam. Kemudian syarat yang ketiga itu orang yang merdeka. Nah, kemudian syarat yang keempat yang mengeluarkan zakat fitrah itu orang yang mampu. Kemudian yang kelima itu diisyaratkan pula zakat fitrah yang dikeluarkan itu lebih dari pembayar hutang sekalipun hutang yang tertunda pembayarannya. Nah, fitrah yang diwajibkan kepada setiap orang adalah satu sok seperti sok Madinah pada Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pasal 1 yaitu niat dan menyegarakannya. Wajib niat zakat dengan hati dan tidak diisyaratkan menuturkannya dengan lidah dan tidak memadai dilafalkan dengan lidah tanpa diniatkan dengan hati. Nah, jadi intinya tuh niatkan terlebih dahulu sebelum berzakat fitrah tadi. Jadi diniatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian pasal yang kedua membagikan zakat kepada mustahak. Nah, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima itu riqab atau budak yang dimerdekakan. Nah, kemudian yang keenam itu orang yang berhutang. Kemudian yang ketujuh fisabilillah, dan kemudian yang terakhir itu yaitu ibnu sabil. Nah, jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Kemudian pasal 3 orang yang memberikan zakat dan yang menerimanya. Orang yang meminta harta zakat atau orang yang tidak meminta, namun orang yang mengeluarkan zakat tersebut ingin memberikan kepadanya, maka dilihat terlebih dahulu orang yang memberi zakat tadi akan orang yang menerima tadi. Nah, jadi kenali terlebih dahulu
orang tersebut yang ingin kita beri zakatnya tadi. Nah, misalkan tidak kenal, sebaiknya jangan diberikan kepadanya. Nah, jadi intinya tuh dikenal terlebih dahulu orang yang berhak menerima zakat ini. Nah, baru apabila kita mengenali orang tersebut, maka baru kita memberikan zakat kepadanya. Nah, kemudian pasal yang keempat, membagikan zakat dan memindahkannya. Membagikan harta wajib meliputi seluruh mustahak zakat yang 8 macam tadi, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Nah, kalau yang membagikan zakat itu imam dan seluruh mustahak zakat itu ada di dalam negeri itu. Nah, jadi membagikan harta atau zakat tadi itu ke 8 golongan yang tadi. Nah, kemudian pemilik zakat tidak boleh memindahkan zakat harta atau zakat fitrah dari negeri zakat yang ada di dalam negeri itu mustahak ke negeri yang lain yang ada di dalamnya mustahak agar zakat itu diberikan kepada mereka. Jadi maksudnya tadi itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Zakir berkata bahwa yang dilarang memindahkan harta zakat itu adalah memindahkan ke negeri yang lain atau ke desa lain. Tetapi kalau dalam satu negeri dan satu desa maka tidak dilarang memindahkannya. Nah, jadi yang dimaksudnya itu di dalam lingkup desa atau negeri itu tersebut. Nah, yang dilarang itu ke negeri yang lain atau ke desa yang lain. Nah, jadi intinya bagikan zakat itu tadi ke 8 golongan yang macam tadi. Nah, itu. Kemudian selanjutnya itu pasal 5, sedekah sunat. Nah, sunnah muakkad memberikan sedekah karena diterangkan dalam beberapa buah hadis yang masyhur tentang besarnya pahala yang diterima oleh orang yang bersedekah. Namun, terkadang memberikan sedekah itu haram apabila diketahui dengan pasti atau diduga bahwa yang penerima zakat tersebut itu membelanjakannya dengan jalan kemaksiatan, dan juga terkadang sedekah itu wajib. Memberikan sedekah itu wajib kalau ditemui ada orang yang sangat menderita kelaparan, sedang pemberi sedekah masih mempunyai kelebihan dan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ada yang mengatakan haram apabila ada juga yang mengatakan wajib. Nah, mungkin sampai di situ dulu pemaparan materi tentang kajian kitab Sabil al-Muhtadin tentang zakat emas dan perak, zakat ma'adin, zakat rikos, zakat perdagangan, dan juga zakat fitrah. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan pemaparan atau penjelasan dari saya mohon ampun dan maaf karena saya juga masih belajar. Nah, sekian dari saya. Salah hilap mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.